telah diajarkan kepada kita, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah kita akan belajar tarikh tasyri'. Kalau dari namanya sendiri, nggak jauh-jauh ya, kita akan belajar tentang sejarah pensyariatan Islam. Di cover itu sudah ketahuan akan belajar apa kita dari buku ini. Nah, yang pertama ada waru tatawwurihi. Nah, pertama akan ngebahas tentang waktu berkembangnya pensyariatan Islam. Pada masa apa? Pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, sampai pada masa sekarang. Nah, pertama kita akan belajar waktu, fase. Yang kedua, masadir, sumber pensyariatan Islam. Nah, berarti kedua, sumber. Dan yang ketiga, madzahibu al-fiqhiyah, mazhab-mazhab fikih yang ada, yang menjadi pelopor. Nah, berarti kita akan belajar waktu, sumber, dan pelaku. Nah, dari buku ini kita akan belajar 3 itu. Coba dibuka halaman 6. Kita mulai. Dari tarikh tasyri'. Nah, sebelum kita belajar itu semua, kita harus tahu dulu apa itu tarikh, apa itu tasyri'. Ya enggak? Dan apa itu ilmu tarikh tasyri'. Kalimatu tarikhin asluha ta'rikh. Kalimat tarikh berasal dari kalimat ta'rikh. Ada hamzah setelah ta. Masdarun ar-rakha. Tarikh adalah masdar dari fi'il ar-rakha. Ar-rakha. Tsumma hudzifatil hamzah, kemudian hamzahnya dibuang, takhfifan untuk mempermudah dalam penyebutan. Yang tadinya ta'rikh jadi tarikh. Kedengeran? Kedengeran, Guru. Tarikhun ala ta'yini waqti hudusi syai'i. Kalimat tarikh diucapkan untuk menentukan waktu terjadinya sesuatu. Menentukan waktu terjadinya sesuatu. Tanggal berapa sekarang? Waktu berapa sekarang? Menentukan waktu terjadinya sesuatu. Kama tutlaqu aidan ala nafsil waqti alladhi yahdutsu fihi syai'. Diucapkan juga untuk menunjukkan waktunya. Waktu terjadinya sesuatu. Kalau yang pertama tadi menentukan waktunya, mau tanggal berapa, kalau sekarang waktunya itu sendiri. Nah, berarti tarikh tidak lebih adalah waktu. Wa kadzalika tusta'malu fi ma yashmulu al-waqta wa ma yu'arridu lisyai'i min ahwalin. Begitu juga kalimat tarikh digunakan untuk hal-hal yang mencakup waktu dan ahwal, keadaan yang terdapat di waktu tersebut. Waktu dan keadaan. Nah, waktu dan keadaan. Nah, itu kalimat tarikh. Sekarang kalimat tasyri'. Apa tasyri'? Wa amma kalimatut tasyri'i fahiya masdarun syarra'a. Nah, kalau kalimat tasyri' adalah bentuk masdar dari fi'il syarra'a. Ma'khudun minas syari'ati. Dia senada dengan syariah. Tasyri' senada dengan syariah. Shin, ra, ain sama. Tasyri' wa syariah. Wa qad istamala al-arabu kalimat asy-syari'ati fil lughati li ma'nayaini. Orang Arab menggunakan istilah syariat untuk 2 makna. Istilah syariat, bukan istilah tasyri'. Jadi sebelum tahu apa itu tasyri', kita cari tahu dulu syariah. Syariah itu apa nih? Yang pertama, at-thariqatul mustaqimah, jalan yang lurus. Wa fi hadzal ma'na jaa'a qaulullahi ta'ala thumma ala syari'atin minal amri. Ya kan? Kemudian kami jadikan kamu berada dalam jalan yang lurus. Syariah ay at-thariqatul mustaqimah. Yang kedua, al-mawridul jari alladhi yaqsudu lisyurbi. Atau syariah ini digunakan untuk sumber mata air yang mengalir, yang digunakan untuk minum.
Nah, dinamain syariah juga. Ya. Nah, itu menurut bahasa ada dua. At-tariqatul mustaqimah dan al-mawridul jari alladhi yaqsudu lisyurbi. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau bilang di awal bahwa belajar di kuliah itu berbeda dengan belajar di aliyah ya, atau di sanawiyah. Jadi saya nggak akan menerangkan semua kosakata yang ada di buku ini, melainkan saya hanya menerangkan apa yang penting menurut saya. Ya, apa yang penting menurut saya dan apa yang menurut saya akan keluar dalam ujian. Jadi kita nggak belajar satu persatu kosakatanya. Nah, lanjut. Kalau tadi dari segi bahasa, sekarang dari segi istilah, apa itu syariah? Kita belum masuk ke tasyri', tapi syariah. Apa itu syariah? فإن لفظ الشريعة يطلق على الأحكام التي سنها الله تعالى لعباده على لسان رسول من الرسل. Katanya diucapkan untuk istilah hukum, peraturan, ya kan? Yang Allah perintahkan untuk seorang hamba melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui lisan para Rasul. Itu syariah. Hukum yang Allah perintahkan kepada seorang hamba melalui para Rasul. Nah, kemudian apa titik temu antara istilah dengan lughawi, pengertian istilah dengan pengertian bahasa? Itu ada di bawahnya yang anna ahkamar risalat, ada ya, anna ahkamar risalati mustaqimatun muhakkamatul wad'i fala tiwa'a fiha wala wijaja min man salakaha intahad bihi ila al-fawzi bis sa'adati fid daraini. Jadi kalau mau digabungkan antara pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah, syariah adalah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mustaqimatun, ya. Lurus. Hukum ini lurus, enggak bengkok. Muhakkamatun dijadikan hukum, muhakkamatul wad'i kemudian dijadikan aturan. Hukum yang diturunkan ini dijadikan aturan. Kemudian fala tiwa'a fiha, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Wala wijaja man sarakaha, dan tidak ada penyelewengan bagi orang yang melakukan hukum tersebut. Pokoknya lurus. Intahad bihi ila fauzi bis sa'adati fid darain. Dan orang yang melakukan hukum tersebut atau yang melakukan perintah tersebut berakhir dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu hubungan antara ta'arif lughawi dan ta'arif istilahi. Lanjut ke halaman 7. كما أن أحكام الرسالات شبيهة بمورد الماء الجاري من جهة أنها سبيل إلى إحياء النفوس وغذاء العقول. Sebagaimana hukum-hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mirip dengan sumber air, sumber mata air yang mengalir. Miripnya dari segi apa? Bahwa syariat ini adalah sabilun ila ihya'in nufus, jalan untuk menghidupkan jiwa, ya kan? Dan memberikan nutrisi kepada akal. Kama anna mawridal ma'i sabilun ila ihya'in nufus. Begitu juga mata air. Mata air adalah cara untuk menghidupi jiwa, ya kan? Dan memberikan nutrisi kepada akal dan badan. Di antara syariat secara istilah dan syariat secara lughawi saling berkaitan satu dengan yang lain. Wasyari'atu bima'naha al-istilahi. Nah, tadi kita sudah membahas syariah menurut istilah. Taridu syamilatan likulli syara'i' allati ja'a biha ar-rusul. Nah, maka syariat ini mencakup semua syariat-syariat yang diturunkan kepada para rasul. Wa ala hadha fama ja'a bihi sayyiduna Ibrahim yusamma syari'ata Ibrahim. Maka syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dinamakan syariat Nabi Ibrahim. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa dinamakan syariatnya Nabi Musa. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dinamakan syariat Nabi Muhammad. Semuanya masuk
mau dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya masuk syariat. Nah, wa qad ishtaqqa min ma'na syari'ati al-istilahi. Nah, setelah kita tahu bahwa tasyri' itu senada dengan kalimat syariah, ya, madatu madata syarra'a bi makna ansya'a syariah. Maka tasyri' yang diambil dari kalimat syarra'a itu maknanya adalah menciptakan syariat. Menciptakan sebuah syariat. Membuat sebuah syariat. Tasyri' ay ansya'a syariah. Membuat sebuah syariat. Fattasyri'u, itu yang paragraf selanjutnya. Fattasyri'u ala hadzal ma'na yurad bihi sannu syari'ati wa bina'ul ahkami wa insya'ul qawanin. Maka kalimat tasyri' artinya adalah sannu syari'ah. Menerbitkan suatu perintah atau membangun suatu hukum atau menciptakan sebuah undang-undang, qawanin. Tasyri' membuat syariat. Atau bahasa Indonesianya pensyariatan. Pensyariatan. Dah selesai. Tarikh tasyri'. Sekarang at-tasyri'ul islami. Apa itu at-tasyri'ul islami? Wat-tasyri'ul islami bihadzal ma'na kana fi hayatir rasul faqat. Sedangkan syariat Islamiyah, pensyariatan Islam, kalau dilihat dari makna yang sudah kita bahas, bahwa tasyri' adalah membuat sebuah syariat, maka pensyariatan Islam hanya terjadi pada masa Rasulullah saja. Idh kana huwal muballighu an rabbih, karena Rasulullah adalah muballigh, penyampai atau yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ba'da wafatihi falaysa li ahadin mubasharata hadhihi as-salahiyah. Setelah wafatnya Rasulullah, maka tidak ada seorang pun yang pantas mengambil alih tugas beliau. Tugas Nabi Muhammad SAW, yaitu pensyariatan. Memberikan atau menciptakan sebuah syariat. Li'annahu khatamun nabiyyin, karena Nabi adalah penutup semua Nabi dan para Rasul. Nah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Nah, tidaklah Nabi Muhammad adalah bapak salah seorang di antara kalian, melainkan utusan Allah dan penutup para nabi. Sampai di sini jelas bahwa tasyri' Islami, pensyariatan Islam hanya terjadi pada masa Rasulullah saja, tidak terjadi pada masa-masa setelah Rasulullah wafat. Paragraf yang selanjutnya, wa amma ma kana ba'da an-nabi min ijtihad as-sahabati wat-tabi'in falaysa tashri'an haqiqiyan bal huwa tawsi'un fi tafsitil qawa'idil kulliyah. Adapun masa setelah Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya ada ijtihad para sahabat, para tabi'in, bukan pensyariatan secara hakiki, bukan tasyri' secara hakiki, melainkan hanya peluasan. Tasyri'nya terjadi di zaman Nabi. Ijtihad yang muncul setelah zaman Nabi bukan tasyri', tapi tausi'ut tasyri', perluasan terhadap syariat yang telah dibuat oleh Nabi. Fi tafsitil qawaidil kulliyah, yang biasanya disederhanakan menjadi bentuk al-qawaid al-kulliyah. Jadi aturan-aturan yang mencakup semua. Satu aturan bisa mencakup semua perkara, semua amal. Wa ala hadza فالشريعة الإسلامية هي مجموعة الأحكام التي سنها الله تعالى
linnasi jami'an ala lisani rasulih Muhammad fil kitab was sunnah. Kesimpulannya, syariat Islamiyah adalah kumpulan hukum yang Allah perintahkan kepada manusia semuanya melalui lisan Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Tarikh secara lugawi, tarikh, pengertian tarikh, kemudian pengertian tasyri', pengertian syariat, dan pengertian tasyri' al-islami dan asy-syari'ah al-islamiyah. Selesai. Lanjut ke kemudian apa yang dimaksud dengan ilmu tarikh tasyri'? Al-maqsudu bi'ilmi tarikh tasyri'. لما كان العلماء لا يقتصرون في أبحاثهم بالنسبة لعلم تاريخ التشريع التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. Katanya ulama tidak menyempitkan pembahasan ilmu tarikh tasyri' terhadap pensyariatan yang terjadi di zaman Nabi saja. Para ulama tidak hanya membahas pensyariatan yang terjadi di zaman Nabi saja. بل يمتد بحثهم في هذا المجال إلى المراحل الزمنية والتطورات المتتابعة فيه بعد عهد النبي حتى الآن. Akan tetapi pembahasan mereka, penelitian mereka terhadap tarikh tasyri' itu mencakup fase-fase suatu zaman atau perkembangan-perkembangan yang terjadi pada zaman tersebut setelah zamannya Nabi sampai sekarang. Jadi ulama tidak menyempitkan pembahasan yang ada di ilmu tarikh tasyri'. Ya. Karena kan tadi tasyri' hanya terjadi pada zaman Nabi, tapi pembahasan dalam ilmu tarikh tasyri' tidak hanya pembahasan tentang pensyariatan di zaman Nabi, melainkan pensyariatan setelah zaman Nabi juga dibahas sampai sekarang. Ya. Kemudian lalu apa ilmu tarikh tasyri' itu? Fa innal maqsuda di baris 1 2 3 4 5 6 7, baris ke-7 dari pertama itu dari yang al-maqsudu. Fa innal maqsuda bi'ilmi tarikh tasyri' yanhasiru fi annahu al-ilmu alladhi yabhathu an halatil fiqh al-islami fi asr Rasul sallallahu alaihi wasallam وما بعده من العصور من حيث تحديد المراحل التي نشأت فيها مصادر التشريع وأحكامه. Oleh karena itu tujuan atau ta'arif daripada ilmu tarikh tasyri' adalah ilmu yang membahas keadaan fikih Islam, keadaan syariat Islam pada masa Rasulullah dan masa setelah Rasulullah, ya kan? Dengan menentukan fase-fase yang di dalamnya terdapat masadirut tasyri' wa ahkam. Jadi selain fasenya Rasulullah, fase-fase setelah Rasulullah juga dibahas dalam ilmu tarikh tasyri', yang di mana fase sesudahnya itu juga memunculkan masadir-masadir terhadap syariah dan memunculkan hukum juga. وبيان ما طرأ على هذه الأحكام من نسخ وتخصيص وتفريع. Tidak hanya menjelaskan fase, tapi juga menjelaskan hal-hal yang terjadi pada hukum. Di antaranya nasakh, ya kan? Penghapusan suatu hukum kemudian diganti dengan yang baru, diganti dengan hukum baru. Wa takhsisin atau takhsis, mengkhususkan hukum yang sifatnya umum. Wa tafri'in atau menguraikan suatu hukum. Itu juga dibahas di ilmu tarikh tasyri'. Wa kadzalika dirasatul fuqaha'i fi hadhihi al-marahil wal wuquf 'ala manahijihim fi istinbatil ahkami wa atharihim al-'ilmiyyah wa idafatihim al-ijtihadiyyah ila muhtawa al-fiqh al-islami. Begitu juga ilmu tarikh tasyri' membahas pelaku fuqaha, ahli fikih fuqaha yang ada pada fase-fase yang dibahas tadi. Kemudian mempelajari metode-metode mereka dalam mengeluarkan sebuah hukum, mempelajari juga pengaruh-pengaruh keilmuan mereka, ya kan? Dan ijtihad yang mereka lakukan
ila muhtawal fiqh islami, pada cakupan fikih Islam. Berarti kesimpulannya yang dimaksud dengan ilmu tarikh tasyri' adalah ilmu yang membahas waktu pensyariatan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, membahas hukum yang ada di dalam waktu tersebut, di antaranya tadi nasakh, takhsis, tafri', dan lain-lain, dan membahas pelakunya, fuqaha, yang ada pada fase-fase tadi. Berarti 3. Ya. Dah, selesai ilmu tarikh tasyri', lanjut ke halaman 9. Maudhu' syariatil islamiyah. Kemudian apa aja nih yang dibahas di dalam syariah Islamiyah. Langsung yang nomor 1 yang dibahas atau maudhu' yang ada dalam syariah Islamiyah adalah 1. Al-ahkamul i'tiqadiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan itu dibahas dalam syariah Islamiyah. وهذه تشمل كل ما يرتبط بالعقيدة الإسلامية من التوحيد الخالص لله تعالى. Hukum yang menyangkut i'tiqadiyah itu meliputi semua yang berkaitan dengan akidah Islam. Min at-tauhid al-khalis lillahi ta'ala. Tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika ar-risalat. Begitu juga para rasul, tauhid kepada para rasul, wal malaikah, keyakinan kepada para rasul, keyakinan kepada malaikat, wal jin, was-sa'ah, hari kiamat, dan lain-lain. Jadi yang pertama, membahas tentang keyakinan. Yang kedua, al-ahkamul wujudaniyah. Dalam syariat Islamiyah juga dibahas tentang hukum yang berkaitan dengan perilaku atau akhlak al-wujudaniyah. وهذه تشمل كل ما يتصل بالأخلاق الباطنة والملكات النفسية كالزهد والوراء والصبر والحلم والجود ونحو ذلك. Yang kedua ini meliputi semua yang berkaitan dengan akhlak yang tidak nampak, perilaku, wal malakat an-nafsiyah, atau kemampuan sebuah naluri. Itu juga dibahas di wujudaniyah. Seperti az-zuhdi wal wara', zuhud dibahas. Wara' dibahas juga. Zuhud apa? Tidak berlebihan dalam perkara dunia. Kalau wara' menjauhkan yang syubhat. Kalau zuhud berarti menghindari perkara dunia atau tidak berlebihan untuk perkara dunia. Sedangkan wara' adalah menjauhkan semua yang syubhat. Sabar, hilm, mengendalikan emosi, ya kan? Wal judi wa nahwi dzalika, wal jud, perilaku baik. Semuanya itu dibahas di al-ahkam al-wujudaniyah. Atau waqad takaffala ilmu al-akhlaqi wat tasawuf, atau dibahas nih dalam pembahasan ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Yang ketiga, al-ahkamul amaliyah. Ini bukan ilmiah, tapi al-ahkamul amaliyah. Amal. Yang ketiga, maudhu' yang dibahas dalam syariah Islamiyah adalah hukum yang berkaitan dengan amal. Perbuatan manusia. Kas-salati was-siyami waz-zakati wal-hajji wal-bay'i wal-ijarati, dan lain-lain seperti salat, puasa, zakat, haji, jual beli, sewa menyewa, wa tarkir riba, meninggalkan riba. Semuanya dibahas dalam hukum amali. Waqad takaffala ilmu al-fiqhi bi bayani hadha al-janib. Yang mencakup pembahasan ini adalah ilmu fikih. Ilmu fikih masuk semuanya pembahasan-pembahasan tentang amali. Dah selesai. Itu maudhu' yang dibahas dalam syariah Islamiyah, berarti ada 3. Ada hukum yang berkaitan dengan keyakinan, hukum yang berkaitan dengan perilaku atau wujudaniyah, dan yang terakhir hukum yang berkaitan dengan amali, perbuatan manusia. Semuanya dibahas dalam syariah
Selanjutnya. Kemudian ta'riful fiqhi. Apa itu fikih? Apakah sama fikih dengan syariat atau berbeda? Al-fiqhu lughatan al-fahmu wal-ilmu. Pemahaman atau pengetahuan. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu ay liyata'allamu liyafhamu liyatafaqahu. Ya, supaya bisa mengenal atau memahami atau mengetahui fiddin, suatu agama. Secara bahasa, al-fiqhu al-fahmu wal-ilmu. Secara istilah, fikih adalah al-ilmu bil-ahkam syar'iyyatil amaliyyatil muktasab min adillatiha tafsiliyah. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan amali, perbuatan manusia yang diambil dari dalil tafsili. Tafsili nanti dalil atau metode Al-Qur'an dalam mengeluarkan sebuah hukum ada dua. Ada yang ijmali, ada yang tafsili. Ijmali, kita tidak perlu berijtihad untuk mengeluarkan hukum yang ada dalam dalil tersebut. Nah, sedangkan tafsili itu perlu ijtihad. Fikih berarti adalah untuk hukum-hukum yang muncul dari hasil ijtihad. Paham? Nah, paham. Nah. Kemudian wa yuradu bil ahkami syar'iyyati fit ta'rifi. Nah, tadi kan di ta'rif fikih ada kalimat al-ahkamus syar'iyyah. Apa yang dimaksud dengan al-ahkamus syar'iyyah? Al-ahkamul lati masdaruha asy-syar'u fil kitabi was sunnati. Wa hiya al-wujub wan nadab wal hurmah wal karaha wal ibahah wa kaunu asy-syai'i syartan aw sababan wa kaunu al-'aqdi sahihan wa batilan wa fasidan. Yang dimaksud dengan hukum syar'i adalah hukum yang sumbernya itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di kitab Al-Qur'an, sunnah, ya kan? Berupa kewajiban, ya kan? Kesunahan, haram, makruh, mubah, syarat, sebab, batal, fasid. Nah, itu adalah al-ahkamus syar'iyyah. Nah. Kemudian wa amma, bawahnya taqyidul ahkamis syar'iyyah bikauniha amaliyatan. Kemudian kan tadi udah ada al-ahkamus syar'iyyah. Kemudian dikoitkan dengan amaliyah. Pertama ahkamus syar'iyyah, yang kedua amaliyah. Kadzalika litahdidi mawdu'i ilmi al-fiqh wa bayanin annahu qasirun ala a'malil insani al-hissiyah. Untuk membatasi maudhu' yang ada di ilmu fikih dan menjelaskan bahwa ilmu fikih hanya fokus terhadap perbuatan manusia yang dilakukan secara fisik, al-hissiyah. Berarti hukum yang berkaitan dengan wujudaniyah, i'tiqadiyah, tidak masuk ke dalam pembahasan. Fikih hanya membahas amali. Dah halaman 11. Wa taqyidul ilmi bihadhihi al-ahkami bikaunihi mustamaddan min al-adillati at-tafsiliyah. Kemudian ada qaid yang selanjutnya. Tadi kan yang pertama al-amaliyah, yang kedua al-muktasab min adillatihi at-tafsiliyah. Kenapa dikoitkan dengan al-muktasab min adillatihi at-tafsiliyah? Libayanin annal fiqha tariqul ijtihadi wal istinbati wal istidlal. Untuk menjelaskan bahwa fikih muncul dengan cara ijtihad, dengan cara istinbat, dikeluarkan hukumnya terlebih dahulu, wal istidlal, pendalilan. Jadi tidak secara spontan, tapi harus melalui ijtihad terlebih dahulu.
Nah, berarti hukum-hukum yang muncul tidak dengan cara ijtihad bukan fikih. Paham ya? Berarti fikih al-ahkamus syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Ijtihad. Ijtihad amali, al-hukmus syar'i. Fikih, tidak lebih dari itu. Nah, ولذلك لا يطلق على علم الله تعالى أنه فقه لأنه كشف وليس اجتهادا. Maka untuk ilmu Allah, ingat, tadi kan fikih itu adalah al-fahmu wal ilmu. Nah, tapi fikih secara istilah al-ilmu ahkam syar'iyyah. Berarti ilmu Allah bukan fikih. La yutlaqu ala ilmi Allah ta'ala annahu fiqhun. Karena ilmu Allah kashfun wa laysa ijtihadan. Kashfun, terungkap, bukan ijtihad. Semuanya bisa diketahui Allah tanpa melalui ijtihad terlebih dahulu. Ilmu Allah enggak termasuk fikih. Kama la yusamma ilmun nabi bil ahkamil muhi biha ilaihi fikhan. Begitu juga ilmu nabi. Nah, ilmu nabi terhadap hukum yang diwahyukan kepada dia fikih, bukan. Ilmu nabi terhadap wahyu bukan fikih, meskipun sama-sama ilmu. Ilmu Allah ilmu, tapi bukan fikih. Ilmu nabi ilmu juga, tapi bukan fikih. Li'annahu laisa bi tariqil ijtihad. Karena dia tidak muncul dengan cara ijtihad. Ilmu Allah tidak muncul dengan cara ijtihad, ilmu nabi juga sama. Tidak muncul dengan cara ijtihad. Wa kadzalika la yusamma ilmu ittiba'il madzahib al-fiqhiyah fikhan. Begitu juga tidak dinamakan fikih untuk ilmu yang mengikut kepada mazhab. Idza kana la yastannidu bin nisbati ilaihim. Kalau pengikutan tersebut kan, tidak didasarkan oleh dalil. Jadi kan kita mengikut kepada mazhab. Bin nisbati ilaihim, kalau dilihat dari kitanya, itu bukan fikih. Karena kita cuma mengikut. Tidak beristihad untuk mengeluarkan hukumnya. Karena kita cuma mengikut mazhab. Jadi bin nisbati ilaina, orang yang mengikut mazhab bukan fikih. Bal ila mujarrad taqlidi a'immati hadhihi al-madzahib. Karena dia hanya mengikut kepada mazhab, bukan berijtihad. Nah, wa bina'an 'ala hadha at-ta'rif as-sabiq lil-fiqh fa innal faqih. Nah, setelah kita membahas ta'rif, maka faqih, siapa itu faqih? Huwa man lahu malakatun khassatun wa qudratun 'ala istinbatil ahkam syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Adalah orang yang punya kemampuan khusus dan kemampuan untuk mengeluarkan suatu hukum syar'i dari dalil tafsili, dalil yang perlu ijtihad. Wa huwa ay al-faqih bi hadzal ma'na wal mujtahid sawa'un. Maka dengan makna ini faqih dan mujtahid itu sama. Faqih mampu mengeluarkan hukum dengan cara ijtihad, mujtahid adalah orang yang mengeluarkan hukum dengan cara ijtihad, sama. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham. Guru, ya, maaf guru ya. Mungkin untuk sesi sekarang ada break dulu kali ya. Soalnya buat teman-teman yang di Indo sekarang udah masuk waktu maghrib, bro. Oh, oke. Iya. Ya, break. nanti mungkin bisa dilanjut lagi, bro. Nanti ini lagi. Kita bahas sedikit lagi ya, nanti baru kita break ya. Siap, bro. Iya nggak? Siap, bro. Lagi. Wama yanbaghi yang bawahnya. وما ينبغي الإشارة إليه أن تعريف كلمة الفقه بالمعنى الاصطلاحي الذي سقناه لم تظهر إلا في عصر الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية الجماعية وتحددت مفاهيمها.
perlu diperhatikan bahwa ta'rif kalimat fikih dengan makna istilahi, tadi kan kita udah bahas, itu tidak muncul kecuali hanya pada masa imam mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab-mazhab yang lainnya. Hanya terjadi pada masa imam mazhab. Amma qabla dhalika, فإن كلمة فقه بهذا المعنى لم تعرف في صدر الإسلام. Adapun masa sebelum itu, sebelum munculnya imam mazhab, fikih dengan makna yang sudah kita bahas tidak ada. Tidak muncul di awal Islam. Berarti di masa Nabi tidak ada yang namanya fikih. Karena nggak ada ijtihad. Di masa sahabat juga begitu. Kan di masa tabi'in juga begitu. Nah, di masa tabi'ut tabi'in muncullah imam mazhab. Nah, itu baru dinamakan fikih karena muncul dengan cara ijtihad. Dah, selesai. Kita break terlebih dahulu buat sholat. Ya, baik Guru. Terima kasih Guru. Mungkin nanti buat teman-teman silakan sholat maghrib dulu. Nanti setelah selesai kita sama-sama lanjutkan lagi dari kita pada malam hari ini. Oke, silakan. Ya, baik. Nanti ini saya closing dulu ya. Nanti bisa join lagi teman-teman ke link yang sama. Oke.